Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dani. Pagi Pak. Nah, suara saya oke kah? Oke Pak. Oke Pak, oke. Oh, ya sudah. Nah, sebentar. Eh, Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu mahasiswa UT dari Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dapat berjumpa lagi, berkumpul, kita akan belajar, sharing bersama seperti minggu-minggu yang sudah kita lewati. Kita berjumpa lagi di pertemuan web keempat. Jadi kita sudah melewati 3 minggu kemarin, hari ini kita berjumpa di pertemuan keempat. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang akan kita pelajari, saya sharingkan, teman-teman sharingkan, ya kan, dapat memberikan manfaat kita di kemudian hari. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, berdoa cukup. Seperti biasanya sebelum mulai pelajaran saya akan mengecek daftar hadir dari teman-teman UT yang dari Sarawak ini. Kelihatannya ada beberapa yang belum masuk ya ini. Soalnya di tempat saya baru berapa itu tadi? Baru 12. Tapi tidak apa-apa. Saya cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Saudari Asrida. Ibu Asrida ada? Ada Pak. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu Darmawati ada? Hadir Pak. Ya, oke. Ibu Ella Karmila. Belum ada ya? Ada, Oh, Pak. sudah ada itu. Tapi mungkin, Ada Pak. ya, Ibu Ella Karmila ada. Nah, walaupun suaranya putus-putus tidak apa. Selanjutnya, Ibu Ibaba. Ibaba Ada Pak. Ya Pak, ada. Terus Ibu Kasmirawati. Ada tidak? Tidak ada ya? Belum ada? Kasmirawati. Belum, tidak apa-apa lah. Nanti semoga beliau bisa menyusul. Bapak Mursalim, apakah sudah ada? Oh, sudah ada. Ada Pak, ada. Salim ada. Ya, oke, baik Pak. Ibu Nini. Hadir Ibu Pak. Nini juga ada. Ya. Hadir Pak. Terus Ibu Nur Suhenti. Belum ada ya? Ila Karmila belum. Terus Ibu Rosdiana, Saudara Rosdiana. Rosdiana juga belum. Saudari Selfie ada. Hadir Pak. Ya, Bu Selfie. Saudari Siti Aisyah. Oh, ada. Hadir Pak. Ya. Saudari Siti Aisyah sudah, terus Siti Rosdiana. Siti Rosdiana belum ada ya. Selanjutnya
Sri Puspitasari ada itu. Sri Puspitasari, oke ada. Terakhir Saudari Sundari Abdul Rashid, belum ada. Oke, jadi untuk sekarang yang hadir ada, yang tidak hadir berarti 1, 2, 6, berarti yang hadir 9. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita mulai saja ya. Nah, Bapak dan Ibu mahasiswa UT, untuk pertemuan web keempat ini, yang bertugas presentasi adalah kelompok 2. Mereka akan membahas materi presentasi tentang pemanfaatan media display dan realia dalam pembelajaran. Apakah kelompok 2 dengan anggota Ibu Nik dan kawan-kawan sudah siap? Kalau sudah siap, saya tampilkan presentasinya. Ya, kemarin PowerPoint-nya sudah dikumpulkan ke saya. Pak. Ya, oke, sebentar ya Ibu ya. Masih tunggu loading. Nah, ini. Sudah terlihat kan? Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Belum. Nah, tunggu saja, mungkin masih proses. Sudah ada belum? Belum, Pak. Pak. Oke. Harusnya Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, harusnya sudah. Harusnya Ya, sudah. Pak. Oke, baik. Untuk kelompok 2, waktu dan tempat saya persilahkan seperti biasa. Nanti setelah presentasi selesai, ya kan, silakan teman-teman mahasiswa UT yang lain memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran, masukan, kritik, ya kan. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nanti kalau memang ada yang kurang, saya berikan penguatan. Untuk waktu dan tempat, kelompok 2, silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan mengenalkan kelompok kami. Hari ini kami akan presentasikan modul 3. Kelompok kami, saya sendiri adalah Bu Nini Dwi Wahyuni, yang kedua Bu Darmawati, dan yang ketiga adalah Bu Asri. Hari ini kami akan presentasikan, kami persilakan untuk Bu Darmawati presentasikan modul kami. Silakan Bu Darma. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di perkuliahan yang keempat ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah, amin. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan modul 3 dengan pemanfaatan media display dan realia dalam pembelajaran. Next, Pak. Halo, Pak. Next. Lanjut, Pak. Oke. Baik, sebelum memasuki materi, kami akan membahas tentang latar belakang masalah media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiahnya berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Bovi, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi
menyampaikan pesan. Selain itu, beberapa ahli mengemukakan bahwa media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Semua proses pembelajaran yang ada sekarang tidak lepas dari campur tangan media sebagai perantara dalam penyampaian informasi atau materi pelajaran kepada siswa. Sebenarnya dalam pembelajaran di sekolah dasar sangat banyak media pembelajaran yang dapat digunakan, seperti media pembelajaran audio, video, visual, dan lain-lain. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media display dan realia sebagai media pembelajaran sekolah dasar. Media display dan realia sendiri merupakan media yang cukup unik, di mana ia menggambarkan apa pemikiran lisan yang ditangkap oleh siswa. Definisi media display dan realia. Media display adalah sarana yang dimanfaatkan untuk menampilkan gambar, kartu, poster, dan objek-objek 3 dimensi yang kecil atau material belajar lainnya. Sedangkan realia adalah objek yang menggambarkan kehidupan nyata digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang sedang dipelajari, budaya lain atau situasi kehidupan nyata. Next, Pak. Di sini ada jenis-jenis media display dan realia, yaitu yang pertama flipchart, 2 grafik, 3 bulletin board, 4 card, 5 diorama, 6 realia. Lanjut. Next, Pak. Media display, jenis media display yang pertama itu flipchart adalah kumpulan ringkasan skema gambar tabel yang dibuka secara berurutan berdasarkan topik materi pembelajaran. Bahan flipchart biasanya kertas ukuran plano yang mudah dibuka-buka, ditulisi, dan berwarna cerah. Untuk daya tarik flipchart dapat dicetak dengan aneka warna dan variasi desainnya. Next, Pak. Ini salah satu contoh flipchart. Lanjut. Next. Penggunaan flipchart, metode ceramah, flipchart langsung dibuka sesuai dengan topik pembicaraan untuk diterangkan. Sedangkan metode kuantum flipchart dapat berupa nyanyian, kata-kata bijak, atau apa saja yang mendukung kemeriahan kelas dan bukan merupakan pusat konsentrasi belajar siswa. Metode CTL, flipchart dapat dipakai sebagai gambar model untuk dikonstruksi pembelajar sehingga mendapatkan inquiry-nya setelah menggali informasi flipchart melalui berbagai pertanyaan belajar. Lanjut. Yang kedua. Next, Pak. Yang kedua yaitu bulletin board atau papan pengumuman yang berfungsi memberitahu orang banyak tentang event, acara, pengumuman penting yang isi dan konteksnya jelas. Hal penting tentang bulletin board adalah 1. Penempelan papan buletin, konstruksi, pencahayaan, luas papan, dan improvisasi. Next, Pak. Ini adalah salah satu contoh bulletin board. Lanjut.
Yang ketiga, grafik, yaitu lukisan pasang surut dari suatu keadaan dengan garis atau gambar. Jenis-jenis grafik ada berapa macam, yaitu ada grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis, grafik gambar. Ini adalah salah satu contoh grafik Batan yang menjelaskan tentang negeri Indonesia. Lanjut. Yang keempat, CAD. CAD merupakan presentasi yang berupa gambar yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya hierarki, jumlah, kronologi. Jenis-jenis CAD ada 5. 1. CAD organisasi. 2. CAD garis waktu, CAD klasifikasi, CAD aliran, dan yang terakhir CAD tabulasi. Ini salah satu contoh CAD garis waktu. Lanjut kita akan membahas realia. Semua objek dari kehidupan nyata yang dibawa dalam situasi pembelajaran. Realia adalah salah satu jenis medium yang digunakan sebagai alat penyampai informasi yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atau asli. Benda yang dimaksud keberadaannya bisa karena dibuat oleh manusia atau ada secara alami. Misalnya, koin, spesies tumbuhan atau hewan, mesin peralatan rumah tangga, rumah toko, seragam tentara, dan lain-lain. Inilah salah satu contoh desain realia. Ada gambar memotong contoh dinding mesin harus dipotong agar bagian dalam mesin terlihat. Yang kedua, pengawetan realia hidup. Contoh tanaman atau hewan yang diawetkan. Next, Pak. Lanjut, tujuan penggunaan realia yaitu membantu siswa agar proses pembelajaran lebih berjalan efektif melalui benda asli atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan realia yaitu mudah diakses dan menarik perhatian. Yang kedua, mampu merangsang imajinasi pengguna dengan membawa kehidupan nyata ke dalam perpustakaan. Yang terakhir, dapat memberikan pengalaman langsung dan nyata. Lanjut. Keterbatasan realia atau kekurangan realia yaitu memerlukan ruangan. Yang kedua, kesulitan pada realia yang berat atau besar. 3, dapat berbahaya seperti ular contohnya. Lanjut, Pak. Jenis-jenis realia. 1, realia yang tersedia tanpa harus dibuat. Misalnya mengajarkan buah-buahan dalam pelajaran bahasa Inggris, mengajarkan cara menyeberang jalan yang benar dengan memanfaatkan ruas jalan di lingkungan sekolah, pemanfaatan koperasi sekolah untuk belajar ekonomi, karya wisata dengan memanfaatkan kebun binatang. Lanjut. Realia yang dirancang khusus disesuaikan dengan materi serta kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, dibuat dengan pertimbangan siswa sulit dibawa ke tempatnya secara langsung, atau objek tersebut sulit dihadirkan ke dalam kelas atau membahayakan siswa. Dalam menggunakan realia sebagai media pembelajaran, dapat dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran sekaligus bersama-sama. Lanjut, penilaian media realia. 1,
penilaian formatif. Untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal perlu diperbaiki sebelum media tersebut dimanfaatkan. Caranya, memperbaiki media agar cocok dengan materi yang akan dipelajari dan tepat untuk membantu siswa belajar. Lanjut. Penilaian yang kedua yaitu penilaian sumatif untuk mendapatkan masukan apakah media tersebut memberikan dampak terhadap hasil belajar siswa. Caranya mengamati hasil evaluasi belajar apakah siswa memiliki pemahaman yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lanjut kita membahas diorama. Lanjut Pak. Diorama adalah sebuah pameran statis atau diam yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata dalam bentuk 3 dimensi. Biasanya diberi latar yang sesuai sehingga lebih menarik. Contoh diorama kekejaman PKI. Next. Ini salah satu bentuk diorama. Bagian depan berbentuk 3 dimensi seperti orang, binatang, kendaraan, peralatan, atau bangunan. Sedangkan latar belakangnya biasa berupa foto atau lukisan. Lanjut. Kelebihan dan kelemahan. Desain yang menarik dapat menambah keindahan dan daya tarik, terutama di kelebihannya yaitu desain yang menarik dapat menambah keindahan dan daya tarik, terutama di perpustakaan. Sedangkan kelemahannya tidak bisa menampilkan unsur gerak. Sebagai kesimpulan, media display adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar-gambar, kartu, poster-poster, dan objek-objek 3 dimensi yang kecil, atau material belajar lainnya. Sedangkan media realia adalah media yang ditampilkan merupakan benda nyata. Kelebihan media pembelajaran display adalah harganya murah, sifatnya mudah untuk dipindahkan, pembelajaran lebih menarik, mudah dalam pembuatannya, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Perencanaan pembuatan media display dan realia yaitu perencanaan kreativitas, mulai dengan kegunaan atau ide, memotivasi, memberi informasi atau mengajarkan sesuatu, menggunakan tujuan, mempertimbangkan siswa, membuat outline, dan bekerja dalam tim. Jenis-jenis media display dan realia adalah ada beberapa jenis media display dalam pembelajaran, diantaranya adalah card, bulletin board, grafik, poster, sedangkan jenis-jenis media realia yaitu baik. Demikianlah presentasi kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Ibu Ninik. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Dharma sudah presentasikan kelompok kami. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Ya, bagi teman-teman mahasiswa dari Sarawak, silakan kita akan melanjutkan sesi selanjutnya ya dengan tanya jawab, diskusi. Kita akan sharing bagi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang lain ya kan, selain dari anggota kelompok 2, silakan untuk bertanya, memberikan masukan, saran, kritik dan lain-lain. Terlebih tentang materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang pemanfaatan media display dan realia dalam pembelajaran. Untuk teman-teman yang dari kelompok lain, saya persilahkan. Halo. Halo. Ya Pak. Silakan. Ya, perkenalkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibaba. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai guru
dalam menyajikan biodrama, di mana di dalam biodrama tersebut mengandung unsur kekerasan, supaya siswa tidak mencontoh kekerasan tersebut, tapi dapat mengambil hikmah dan pelajaran dalam diorama tersebut. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan lagi? Ya Pak, saya Selvi. Pertanyaan. Siapa ini? Selfie. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sundari. Ya, silakan Ibu. Ini yaitu pertanyaannya, apa saja yang penting diperhatikan dalam menggunakan realia sebagai media pembelajaran? Nah, jadi pertanyaannya, hal apa saja yang perlu diperhatikan ya kan, terlebih dalam penggunaan media realia. Begitu ya Ibu ya, Ibu Sundari Abdul Rasid. Iya, sebagai media pembelajaran. Iya Pak. Oke. Satu lagi. Pak. Siapa ini? Saya Sri Puspitasari. Ya, oke, silakan. Tadi saya menggarisbawahi kata CTL, Pak. Saya ingin tanyakan, saya tidak tahu artinya itu, Pak. Terima kasih. Oh, CTL itu Contextual Teaching and Learning. Itu salah satu model pembelajaran. Jadi saya jawab saja ya. CTL itu Contextual Teaching and Learning. Jadi itu salah satu model pembelajaran di strategi pembelajaran active learning. Teman-teman di sini sudah diberikan mata kuliah tentang apa itu ya biasanya yang membahas tentang model-model pembelajaran belum? Saya lupa karena sudah lama tidak kuliah jadi tidak tahu itu diberikan di semester berapa. Sudah, seharusnya sudah kalau semester 4. Mungkin kalau belum ya di semester berikutnya nanti akan diberikan tentang model-model, metode, terus strategi pembelajaran, teknik, dan lain-lain nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai itu. Tapi kalau pertanyaannya tentang apa itu CTL tadi ya, CTL itu lebih kepanjang itu merupakan singkatan. CTL itu kepanjangannya Contextual Teaching and Learning. Nah, kalau mau membahas itu lebih dalam, nanti di mata kuliah yang lain. Tapi kalau hanya untuk tahu apa itu kepanjangannya, saya jawab sekarang saja. CTL itu Contextual Teaching and Learning. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kali ini kita akan fokus kepada materi tentang media display dan realia dalam pembelajaran. Begitu ya, Ibu Sri Puspitasari. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, oke. Nah, jadi karena satu sudah saya jawab, apakah ada satu lagi? Nah, jadi biar pas 3 nanti kita diskusikan. Kalau memang ada kurang lagi, nanti kita tambah. Oke, silakan. Ibu Selvi. Ya Pak, kesempatan diberikan. Saya di sini sering bertanya, apa tadi Ibu dari kelompok 2 sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran display. Yang pertama itu harga murah dan bervariasi. Apakah ada contoh-contoh yang di ladang bisa kita dapatkan, contoh media pembelajaran secara lain yang mudah, murah, meriah, bisa kita jangkau di ladang, contohnya. Terus kekurangannya, apakah kita bisa, apa ada solusi yang bisa menutupi kekurangan Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi intinya Oh, saya simpulkan seperti ini ya, pertanyaan dari Ibu Selvi. Siapa ini yang mau bicara? Ibu Darmawati tidak atau Pak, siapa saya tadi? cuman mau suruh, iya Pak, saya cuman suruh mau mengulang pertanyaannya tadi karena suaranya agak kurang bagus. Iya Agak Pak, terima kasih. pelan ya, agak pelan memang. Oke, jadi ini maaf, sepenangkapan karena saya dulu ya. Nanti Kak, iya, iya tidak apa-apa Ibu Selvi. Saya mungkin sudah menangkap sedikit lah maksud inti dari pertanyaan Ibu Selvi mungkin seperti ini. Tadi kan kita membahas tentang media display dan realia ya kan. Nah, untuk penerapan contoh kita secara real di lapangan, terlebih kita di ladang ya kan, ada tidak yang mungkin harganya itu murah terjangkau. Nah, kalau memang tidak ada atau memang sulit didapatkan ya kan, ada tidak solusinya, bagaimana kira-kira? Mungkin inti pertanyaan dari Ibu Selvi dengan suara yang sedikit putus-putus tadi, saya nangkapnya seperti itu. Nah, tapi kalau memang Ibu Selvi mau menjelaskan lebih detailnya atau mengulanginya, saya persilahkan. Tapi kalau memang sudah sesuai berarti ya sudah itu saja pertanyaannya. Ya Pak, Nah, sesuai. kira-kira Maaf Pak, lainnya sudah banyak angin di sini. Iya Ibu. Nah, kira-kira sudah sesuai belum itu tadi pertanyaannya? Kalau sudah, berarti langsung saya kembalikan ke kelompok 2 saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Ya, sesuai Pak. Sesuai. Sudah, ya oke lah. Bagi kelompok 2, saya persilakan untuk Ya, memberikan jawaban dari teman-teman tadi. Ya Pak, saya Ibu Asrida dari kelompok 2. Baik. Saya menjawab pertanyaan dari Bu Sundari dulu Pak. Kebetulan baru Ya, jumpa. oke. Tadi yang Ibu Sundari tanyakan apa saja yang penting diperhatikan dalam menggunakan realia sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu kita harus memberikan kesempatan yang besar agar siswa dapat berinteraksi langsung dengan benda yang sedang dipelajari. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang bantu siswa mempelajari objek sebagai sumber informasi atau pengetahuan. Yang kedua, kita memberikan siswa kesempatan untuk mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Yang ketiga, kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau beresiko yang akan dihadapi siswa pada saat mempelajari realia tersebut. Begitu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Sundari. Ibu Sundari. Ibu Asridah tadi ya yang memberikan jawaban dari pertanyaan Saudari Sundari Abdul Rosid. Nah, untuk Ibu Sundari Abdul Rosid, kira-kira bagaimana? Apakah masih ada yang mengganjal atau mau diperjelas lagi? Nah, saya persilakan. Oh iya Pak, sudah jelas ya. Iya Pak. Ya, oke. Kalau sudah, silakan kelompok 2 melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tadi pertanyaannya ada dari Saudari Ibaba, cara menyajikan diorama yang ada hubungannya dengan kekerasan, ya kan? Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu dari Saudara Selvi tadi, kalau di ladang tidak ada media yang murah terjangkau, bagaimana solusinya? Nah, kira-kira seperti itu. Baik Pak, saya Ibu Darmawati dari kelompok 2 akan cara menampilkan desain diorama yang menampilkan kekerasan untuk menghindari siswa agar tidak mengikuti
Halo Ibu Darmawati. Iya Pak, tunggu dulu Pak, agak HP saya. Kedengar suara saya? Halo? Ya, oke. Halo? Oke, lancar sudah. Halo Ya. Pak, terdengar. Halo Bu, terdengar suaranya. Baik Bu, menurut saya dalam menampilkan desain seperti itu, sebelumnya kita menjelaskan dulu apa yang ada di gambar itu. Setelah itu kita memberikan pemahaman terhadap siswa bahwa ini yang boleh diikuti dan ini yang tidak boleh diikuti. Seperti itu Bu. Terus biasanya anak-anak itu banyak protes, Bu, kenapa ini tidak bisa diikuti? Apa masalahnya di sini? Makanya di situ kita beri pengertian sedalam mungkin, sepaham mungkin supaya anak didik kita bisa memahami bahwa ini tidak bagus, ini bagus. Atau ini benar, ini tidak benar. Seperti itu, Bu. Halo? Halo, iya. Halo? Iya Ibu, silakan dilanjut. Ya Pak, segitu kiranya menurut saya dalam menampilkan media pembelajaran diorama yang bersifat yang menampilkan desain yang bersifat kekerasan, seperti itu cara saya Pak. Ya, oke. Sebelum Jadi menampilkan itu kita memberikan pemahaman. Ya, oke, itu pendapat dari kelompok 2 ya kan. Nah, kalau menurut Ibu tadi yang tanya siapa, Ibu Baba ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah oke? Nah, atau memang kalau belum nanti saya yang akan memberikan sedikit penguatan lah seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Baba? Apakah sudah setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Kalau sudah, nanti silakan dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari saudari Selvi tadi. Oke, silakan dilanjut kelompok 2 ya, soalnya Ibu Bo mungkin lagi lainnya kurang kuat atau bagaimana. Silakan, yang terakhir, pertanyaan dari saudari Selvi. Untuk kelompok 2, kami persilakan. Iya Pak, baik. Kalau menurut saya di ladang saya seperti media nyata yang sering saya gunakan adalah yang gampang, mudah juga didapatkan seperti di kantin ladang itu ada menjual beberapa permainan anak semacam yang kotak-kotak susun, kelereng itu kan bisa digunakan untuk media pembelajaran di kelas. Media nyata Pak, seperti itu. Yang kelebihannya. Ya. Terus untuk solusinya yang tidak susah tadi didapat. pertanyaan yang susah didapat di ladang itu Bu, di ladang itu Pak, menurut saya semacam di tengah-tengah pokok hutan sawit ini banyak sekali media yang bisa kita gunakan seperti daun, lidi dari daun sawit, pokoknya banyak Pak menurut saya media yang bisa kita gunakan. Semacam hewan, tapi hewan yang tidak berbahaya. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, oke. Jadi jawaban yang sangat menarik sekali ya dari kelompok 2. Sharing tentang pengalaman di dalam ladang. Sebenarnya kalau kita membahas tentang media display, ya kan? Nah, itu kalau kali ini memang dibatasi saja hanya media display. Display kan lebih cenderung ke gambar, ke poster, ke diagram, pokoknya yang lebih kita lihat lah, ya kan? Seperti itu. Kalau realita ya mungkin yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, ya kan. Nah, kalau memang Pak di sini di ladang kita tidak ada diorama, bagaimana? Nah, kalau memang tidak ada ya tidak masalah, ya kan, kita ganti saja dengan yang lain.
Tidak harus memaksakan. Kalau beda lagi kalau memang kita berada di kota besar dengan akses yang begitu mudah ya kan untuk mendapatkan itu. Itu memang kalau memang kita bisa dapat dan memang itu dikiranya lebih efektif, boleh kita pakai. Tapi kalau memang di situasi dan kondisi yang serba terbatas seperti sekarang ini ya kan, apalagi kalau sudah kita di ladang, ada lockdown lagi, mau keluar ladang saja susahnya setengah mati ya kan. Nah, mau tidak mau, disinilah guru, perannya seorang guru itu di sini. Harus pandai-pandai, bagaimana caranya, pokoknya harus kreatif, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Adanya meja, pakai meja, adanya krayon, ya pakai krayon, kalau perlu gambar sendiri ya kan, tentang apa begitu. Nah, itu. Jadi kalau memang kita bicara tentang media display dan realia ya kan, memang ruang lingkupnya agak sedikit terbatas sekali. Jadi saya akan memberikan sedikit penguatan atau mungkin sebelum nanti saya bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Putri dari Sarawak ya, saya sedikit menambahi presentasi dari kelompok 2. Tadi ada beberapa yang mungkin ada di buku tapi mungkin terlewat sedikit saja. Ini sudah terlihat belum di sana? Belum, Pak. Pak, sudah, Ya, Pak. tunggu. Soalnya memang ada delay biasanya sepersekian detik. Jadi ini tutorial 4 ya kan. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang pemanfaatan media display dan realia dalam pembelajaran. Jadi khusus pertemuan kali ini memang dibatasi hanya media display dan realia. Ya kan, realia display itu ya cenderung ke gambar itu tadi, kalau realia ya yang nyata yang ada di sekitar kita. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tujuan atau kompetensi yang mau kita capai apa, ada banyak itu tadi. Ini sebelum masuk ke media pembelajaran ya kan, sebenarnya ini kemarin sudah ada di modul pertemuan kedua kalau tidak salah. Saya sudah menjelaskan tentang karakteristik belajar, tapi kalau di dalam buku itu ada banyak, ada 7 atau kalau tidak salah ada 7 itu. Tapi secara sederhana ya kan, secara umum yang sering dipakai orang-orang kalau dulu waktu saya kuliah ya pakai yang sederhana saja. Ada 3 karakteristik belajar siswa. Jadi siswa, tidak hanya siswa ya, setiap kita belajar, setiap orang ya kan, tidak hanya siswa saja, ini lebih ke cenderung setiap orang ya kan. Dalam belajar itu mempunyai karakteristik atau cara belajar yang berbeda-beda. Belum tentu antara si A dengan si B, saya dengan Ibu Baba atau dengan Ibu Darmawati atau dengan Ibu Nini, itu sama cara belajarnya. Kalau mungkin Ibu Nini ya kan contoh, dia itu senang Pak, dia kalau belajar itu sambil mendengarkan musik dangdut. Kalau belajar memang caranya seperti itu. Apakah dia salah? Ya tidak, karena memang dia sukanya begitu, ya kan. Karakteristik belajarnya seperti itu. Kemarin di soal yang saya berikan kan ada ya kan, tentang musik itu. Terus lagi, Pak, kalau misalnya Ibu Darmawati itu dia senang Pak kalau diajak jalan-jalan. Dia memang harus keliling, harus memegang, harus melakukannya, harus praktek Pak. Seperti itu. Kalau belajar pokoknya dia tidak bisa diem Pak, pokoknya tangannya sambil gerak-gerak ya kan, tidak bisa diem, pokoknya ada saja itu kegiatannya. Seperti itu pun juga ada, dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini kalau sedang mengajar di kelas ya kan, pasti tadi malah bahkan sering lah, saya jujur saya sendiri pun kadang juga, ini kok anak saya tidak pernah diam jalan terus atau mungkin banyak bicara terus, tapi ada juga yang memang duduk diam memperhatikan begitu ada. Karena apa? Karakteristik setiap siswa itu beda dan setiap anak itu unik, tidak bisa disamakan, dipukul rata dalam satu kelas. Kamu harus duduk, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak bisa karena apa? Cara mereka belajar itu beda-beda. Ada yang namanya itu gaya belajar tipe visual. Terus ada lagi yang namanya
gaya belajar tipe auditory. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya kinestetik. Kalau di dalam modul itu ada tambahan lagi. Ada yang namanya intrapersonal, interpersonal, dan lain-lain. Tapi kalau di dalam modul dia kurang begitu lengkap. Nah, saya bahas 3 saja yang secara umum. Nah, kalau di buku tergantung dari siapa namanya sumber yang kita referensi yang kita pakai. Nah, tapi kalau ini sudah cukup lah maksudnya. Jadi secara umum karakteristik belajar siswa itu ada 3. Yang pertama yaitu tipe visual. Nah, itu saya beri gambar mata ya kan. Nah, jadi orang-orang tipe visual ini ya kan, dia mempunyai ciri-ciri. Nah, yang pertama yaitu dia lebih senang berbicara. Nah, pokoknya ada kan, terkadang ada muridmu itu pokoknya sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit ngomong. Nah, dia lebih verbalnya atau di dalam kecakapan berbicara, kemampuan berbicara itu mungkin lebih oke. Dia lebih senang kalau diberikan gambar, warna, video, ya kan, pokoknya yang dapat dilihat. Nah, terus ciri-ciri yang kedua yaitu pengeja yang baik. Dia teliti terhadap hal-hal yang detail. Pembaca yang cepat. Nah, kadang ada anak-anak yang memang dia rajin dan suka membaca. Tapi kadang juga ada anak yang tidak mau membaca itu ada. Dia lebih senang mungkin menggambar atau mungkin olahraga atau mungkin bermain musik dan lain-lain. Nah, terus dia lebih cepat mengingat. Nah, kita berikan gambar, nanti dia bisa menjelaskan. Dia akan lebih cepat mengingat. Tapi kalau kita berikan ceramah, ya kan, dari A sampai B, dia itu susah untuk mengingatnya. Terus senang seni, mungkin ya lebih ke gambar, ya kan, daripada mereka bermain musik. Terus selanjutnya, dia lebih rapi. Mungkin dari penampilannya, dari pembawaannya, kan ada mungkin dari tulisannya juga. Kalau kita lihat, dia lebih rapi. Terus yang kedua yaitu tentang gaya belajar tipe auditory. Kalau visual itu dia pokoknya lebih senang memperhatikan belajar itu dengan harus ada gambarnya kalau bisa. Pokoknya harus ada gambar, harus tulisan, pokoknya yang dilihat dengan mata. Nah, kalau hanya ceramah saja, dia mengantuk. Dia tidak menarik, artinya apa sih seperti ini saja ya kan. Tapi kalau dia dijelaskan dengan gambar ya kan, dia akan lebih cepat menangkapnya. Kalau hanya dengan suara saja ya kan, dia akan bosan. Sedikit berkebalikan dengan yang tipe kedua ini. Dia tipe belajar auditory. Kalau auditory itu dia lebih senang atau lebih dominan dengan suara-suara. Makanya tadi saya contohkan, Ibu Nini kalau belajar itu dia membaca buku, tapi harus mendengarkan musik dangdut misalnya. Iya kan? Kenapa seperti itu ya? Mungkin dia tipe belajarnya itu auditory. Dia memotivasi atau membuat semangat atau biar cepat masuk ya kan? Belajarnya biar cepat masuk itu dia dipancing dengan mendengarkan musik. Apakah dia salah? Ya tidak. Karena memang dia penganut atau karakteristik belajarnya seperti itu. Mungkin lebih cenderung ke gaya auditory itu tadi. Nah, kalau ciri-ciri dari auditory itu pandai dalam menyampaikan pesan ya kan, dapat menirukan nada. Ini dia lebih cenderung kalau yang suka ini dia lebih senang ke musik-musik begitu. Pokoknya lebih senang lah kalau mungkin pelajaran musik daripada menggambar. Dia mungkin lebih tertarik ke bidang musik itu tadi karena kan lebih peka mungkin atau lebih bagus di pendengarannya. Nah, terus dia lebih senang berdiskusi, berbicara, menjelaskan sesuatu yang panjang dan lain-lain. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau kita yang ketiga tentang tipe belajar kinestetik. Nah, kalau saya pribadi ya, itu lebih cenderung, walaupun mungkin ada sedikit visual, sedikit auditory, tapi lebih dominan
ke gaya belajar tipe kinestetik. Karena memang saya itu kalau hanya dengan gambar saya bosan sekali, apalagi hanya dengan mendengarkan. Nah, jadi memang harus saya kalau belajar itu harus dengan gerak-gerak begitu. Pun saya kalau bicara, apalagi di depan orang, kadang kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya pembicara atau guru atau siapapun lah yang bicara di depan orang lain, di depan tempat umum apalagi ya kan, di depan murid-murid, kadang ada kan orang yang menggerakkan tangan-tangannya. Pokoknya dia itu tidak bisa diam. Pokoknya tangannya tiba-tiba bergerak lah, ekspresif lah, harus jalan ke sana kemari ya kan. Nah, ini dia mungkin cenderung ke kinestetik. Nah, karena apa? Harus dengan gerakan-gerakan itu tadi dipancing. Nah, kalau saya itu bisa fokus dan lancar ya kan kalau berbicara, itu dengan memang secara refleks itu tangannya itu bergerak sendiri, karena biar lebih mantap lah mungkin tuh, lebih pede. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lah menentukan saya itu karakteristik belajarnya yang mana ya, dominan yang mana ya. Silahkan temukan gaya belajar Bapak Ibu sendiri. Nanti kalau sudah tahu ya kan, kalau kita belajar itu senang, oh saya tipe visual, berarti saya kalau belajar ya cari saja yang gambar-gambar yang mempermudah saya ya kan, mungkin gambar dengan tulisan seperti itu. Kalau auditori, belajar web begini bagi auditori ini senang sekali. Karena apa? Kita kan hanya mendengarkan saja, ya kan? Nah, tidak ada aktivitas yang berlebih, ya kan? Seperti itu. Tapi bagi orang kinestetik, ini sangat membosankan. Karena apa? Dia tidak bisa beraktivitas. Nah, kekurangannya belajar web itu seperti itu. Mungkin bagi yang visual masih oke, karena ada tulisan, ada gambar, ya kan? Nah, bagi yang auditori masih oke juga, karena dia diberikan banyak itu melalui suara-suara. Tapi bagi yang kinestetik ini mungkin mereka kurang menarik. Tapi ya tidak masalah. Harusnya, tapi tidak melulu ya. Setiap orang itu hanya kinestetik saja, auditori saja, visual saja, tidak. Harus pandai-pandai menempatkan diri lah. Ya kadang memang kita kalau memang adanya visual ya kita maksimalkan yang visual, walaupun saya sebenarnya kinestetik ya kan. Nah, kita bisa akali lah bagaimana caranya biar kita walaupun diberikan pelajaran ya mungkin menggunakan media visual atau hanya mungkin metode yang hanya ceramah saja ya kan, tapi saya tetap asik belajarnya. Itu bagaimana caranya? Kita sendiri, terlebih lagi seorang guru ya kan, apalagi kalau mengajar anak-anak kecil ya kan, itu harus dan bisa kreatif ya kan, mengemas 3 tipe belajar ini ya kan, walaupun hanya dengan satu media pembelajaran, tapi semua orang atau semua siswa dengan 3 karakteristik yang berbeda-beda itu semua berhasil menangkap apa yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Artinya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, walaupun hanya dengan satu media pembelajaran. Jadi guru itu, apalagi kalau di depan kelas ya kan, harus pandai-pandai. Misalnya saya kasih contoh. Kalau kemarin kan saya sudah memberikan penjelasan, kalau di sekolah dasar, terlebih kelas rendah ya kan, itu akan sangat lebih efektif menggunakan media nyata atau real yang konkret ya kan. Misalnya kita saya ulangi lagi, kita membawa apel saja atau pensil lah yang mungkin gampang didapat. Tidak usah harus apel, kalau apel kan harus beli ya kan. Misalnya kita membawa pensil, kita akan mengajari anak-anak tentang membilang. Dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda itu tadi, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik ya kan. Mau tidak mau kita harus pandai-pandai bagaimana ya biar si visual ini oke, si auditori ini nanti juga oke, si kinestetik juga oke ya kan. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh satu. Misalnya kita belajar tentang membilang angka, membilang itu ya 1, 2 ya kan, seperti itu. Dengan media pensil. Karena kita adanya pensil ya, kita pakai pensil saja. Kita tunjukkan anak-anak, ini namanya apa anak-anak?
ini namanya pensil. Nah, bagi si visual melihat pensil, oh itu pensil, tahu dia, oh itu pensil itu seperti itu. Bagi si auditori ya kan, nah, dia mendengar anak-anak ini namanya apa? Suara dari guru itu, oh pensil, oh ini namanya pensil berarti. Bagi si kinestetik kan dia kurang visualnya kurang menarik, auditorinya juga mungkin kurang. Kinestetik bagaimana caranya? Dia suruh maju ke depan. Siapa? Mungkin si A, misalnya si Bambang begitu. Sini maju Bambang. Dia kan kinestetik. Kita suruh maju dia. Bambang, sini maju. Silakan dipegang. Bagaimana bentuknya pensil? Bagaimana warnanya? Kira-kira kalau misalnya tumpul, apa yang biasanya kamu lakukan? Nah, artinya dari satu media itu, ya kan, dapat kita manfaatkan, kita sentuh mereka yang visual, kita sentuh yang auditori, ya kan, kita sentuh yang kinestetik itu tadi, tiga-tiganya. Jadi memang seorang guru harus pandai, kreatif melihat, Pak, saya di ladang seperti ini, bagaimana, ya kan? Jangan, kemarin saya sudah berikan video, ya kan? Jangan jadikan keadaan atau hambatanmu itu sebagai penghalang, ya kan? Kita fokus saja dengan yang ada di sekitar kita. Kalau memang adanya pensil, ya pakai pensil, tidak usah harus cari diorama. Mana kita carinya, ya kan? Belum tentu juga. Apalagi kita di Malaysia sekarang sedang lockdown, tidak usah itu. Kecuali kalau memang kita bisa mengusahakan, ya kan, kita usahakan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kan, dengan keadaan yang mungkin jauh dari bandar, ya kan, sedangkan kita butuhnya itu dadakan, ya kan, ya sudah, kita manfaatkan saja yang ada. Tapi dengan catatan itu tadi, ketika kita menggunakan media pembelajaran, ya kan, jangan hanya fokus di satu karakteristik belajar siswa saja. Jangan hanya visual saja. Pak, saya sudah menggunakan gambar kok, berarti saya sudah oke, ya kan? Jangan seperti itu. Pak, saya sudah pakai video kok, mungkin yang auditori sama visual sudah oke. Jangan hanya seperti itu. Pak, saya sudah suruh anak saya buat praktek ini, ya kan? Mungkin bagi yang kinestetik kita praktek senang, tapi yang visual dan auditori ganti yang mereka yang itu. Jadi usahakanlah bagaimana caranya kita sebagai guru, ya kan, pandai-pandai mengatur atau memanfaatkan media kita, ya kan. Biar apa? Tujuan pembelajaran dapat tercapai. Entah itu dia si visual, si auditori, atau si kinestetik itu. Jadi dengan media satu, ya kan, kita bisa rancang, kita bisa manfaatkan. Pasti Bapak Ibu tahu lah, saya yakin setelah saya jelaskan seperti ini tuh harusnya tahu. Si murid saya itu setelah saya amati, dia visual, karena mungkin dia rajin menulis lah, tulisannya mungkin oke, rapi dia. Si auditori ini oke, kalau saya penjelasan dia langsung menangkap. Kalau si visual harus dengan gambar, baru dia mau bertanya. Kalau si kinestetik ini harus diberikan contoh maju depan dengan gerakan. Misalnya kita berhitung 1 dengan jempol, 2 dengan telunjuk, dia disuruh maju. Anak-anak yang kinestetik ini, kalau disuruh maju dia lebih senang itu untuk praktek-praktek di depan. Tapi kalau si visual dan auditori, mungkin dia duduk di belakang, tidak masalah, dia mungkin bisa menangkap. Itulah karakteristik belajar siswa. Jadi ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Saya lanjutkan. Ini ya tentang media display, tadi sudah dijelaskan. Saya ambil mengutip dari buku modul ini. Saya tidak kurangi dan saya tidak tambahkan. Jadi media display, media yang disajikan dalam bentuk gambar atau benda asli yang dipajang atau dipamerkan. Jadi usahakan kalau kita membawa atau menampilkan media, apalagi yang display, yang dilihat oleh mata, ya kan, itu harus menarik. Apalagi kalau khusus kelas SD, ya kan, sekolah SD, kelas rendah, kelas tinggi, apalagi yang khusus kelas rendah, ya kan. SD itu memang harus menarik. Menariknya bagaimana, Pak? Ya kalau bisa berwarna, ya berwarna. Kalau memang bisa, ya kan. Kalau memang bisa disentuh, ya disentuh, ya kan. Tidak hanya dilihat saja, silakan disentuh. Anak-anak kan rasa penasarannya tinggi.
saya kemarin sudah bercerita juga. Ketika saya membawa daun-daunan, ya kan, macam-macam daun. Nah, anak-anak tanya, belum pelajaran saja, saya baru masuk di kelas, mereka sudah tanya, Pak Guru, apa itu? Kenapa Pak Guru bawa daun, ya kan? Saya tahu itu, Pak Guru bawa daun mangga, Pak Guru bawa daun singkong. Nah, kalian kok tahu? Artinya memang sebelumnya rasa penasaran dari anak-anak itu sudah tinggi. Nah, jadi dengan adanya media itu secara tidak langsung bisa memotivasi atau merangsang anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu ada rencana atau memang mengajar, usahakan selalu membawa media. Entah itu media tidak harus beli kalau memang harganya mahal, ya kan? Kalau memang kita bisa buat atau kita cari di lingkungan sekitar kita, ya kan? Nah, macam contoh kita mengenal bumbu-bumbu masak, bawa saja jahe, kunyit atau garam atau apa, ya kan? Nah, ya walaupun mereka setiap hari itu sudah melihat, tapi kalau belajar di sekolah itu beda rasanya. Nah, mereka coba ceritakan, ini namanya apa? Garam. Nah, biasanya kalau garam ini dipakai untuk apa anak-anak? Nah, siapa yang pernah menggunakan garam? Saya Pak Guru. Itu kalau saya sakit perut, diare atau apa itu dulu dibuatkan mama saya pakai buat garam dikasih apa begitu. Nah, saya Pak Guru biasanya kalau goreng ikan itu dikasih garam. Nah, dengan garam saja bisa memacu siswa, ya kan, berceritalah, bisa menambah kawasan baru, ya kan. Nah, dari satu garam bisa sampai kemana-mana. Apalagi kalau kita bicara tentang pembelajaran tematik, ya kan, satu media bisa ke berbagai macam mata pelajaran seperti yang kemarin saya sudah jelaskan. Nah, di sini pun sama. Nah, ketika kita membahas tentang media display, usahakan kalau bisa yang pertama saya usahakan itu benda yang real atau yang nyata. Kalau memang kita bisa bawa benda yang konkret, yang nyata, walaupun ada di sekitar kita, ya sudah, bawa itu saja. Tapi kalau memang tidak bisa atau mungkin mahal atau susah didapat, kita boleh pakai gambar. Kalau gambar pun kalau bisa ya gambar yang nyata, mungkin hasil dari foto atau apa begitu. Kalau saya tidak atau gambar atau apa. Kalau memang di tempat Bapak Ibu memungkinkan, ya kan, karena saya tahu tidak semua ladang mungkin ada listriknya, ya kan, fasilitas sana juga oke, kan belum tentu semuanya seperti itu. Kalau memang yang sudah oke, ya alhamdulillah lah. Artinya sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Nah, ini contoh media display. Ada banyak tadi sudah dijelaskan, mulai dari papan tulis, poster, tadi papan diagram, ya kan, papan flip dan lain sebagainya. Nah, intinya apa? Kalau memang mau memakai media display, harus yang menarik dan libatkan anak-anak. Untuk apa? Yang biar yang tipe belajar tidak hanya si visual saja, si audio dan si kinestetik pun juga bisa menerima maksud dari apa yang kita sampaikan. Nah, ini saya lanjut sedikit terakhir, yaitu tentang prinsip desain grafis. Ini saya ambil dari buku, mungkin dari kelompok 2 tadi terlewat, ya kan. Nah, ini sebenarnya sih kalau menurut saya baguslah kita pelajari, karena tema kita kan tentang media display. Jadi media display itu prinsip-prinsip desain grafis. Nah, ini salah satunya mungkin saat kita menyajikan presentasi. Nah, ketika kita menyajikan presentasi, ya kan, itu kalau di buku Bapak dan Ibu bisa lihat di halaman 3.19, di situ ada. Nah, jadi saya ambil dan saya kutip dari situ saja. Nah, jadi kalau bisa, ya kan, dalam kita menampilkan presentasi atau display tampilan PowerPoint atau apapun lah, intinya media pembelajaran. Nah, usahakan yang pertama yaitu yang sederhana. Nah, sederhana itu artinya apa dia? Nah, jadi tidak perlu terlampau banyak menampilkan hal-hal yang penjelas lah atau keterangan. Jadi kita ambil poin-poinnya saja. Saya kasih contoh. Di slide saya ini, saya bandingkan dengan kelompok 2 tadi.
Saya lihat dulu ya. Nah, ini. Saya ambil yang sudah ada saja. Nah, kira-kira sudah terlihat belum ini tampilan dari PowerPoint yang ditampilkan tadi? Halo? Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, sudah Pak. belum? Ya. Belum. Sebentar. Sebentar. Nah, ini sudah. Sudah terlihat belum? Belum. Belum, Pak. Pak. Ya, tunggu. Sudah? Belum. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Belum. Kenapa tidak mau ya? Padahal Sudah, Pak. sudah oke loh. Sudah kan? Nah, apa yang ada di situ? Latar belakang masalah itu kan? Iya. Iya, Pak. Jadi tadi yang saya sedikit membahas. Ini bukan memberikan kritik ya, tapi memberikan masukan kepada Sudah, semuanya, tidak hanya kelompok 2. Semuanya biar ke depan itu bisa lebih baik lagi. Pun saya dulu waktu masih kuliah juga sama seperti itu. Terus saya diingatkan sama dosen-dosen saya. Nah, jadi kalau membuat presentasi itu harus seperti ini begitu. Nah, ini saya berikan contoh tadi dari kelompok 2. Mungkin kemarin juga sama, tapi kan mumpung kita bahasnya tentang media display ya kan. Nah, dan di sini ada contohnya. Langsung saya berikan contoh saja. Jadi salah satu prinsip-prinsip kalau yang di buku modul dia bilangnya desain grafis ya kan. Nah, salah satunya kan mungkin dalam tampilan presentasi. Presentasi ini kan media display yang kita mungkin hari-hari, setiap hari atau sering lah kita pakai. Nah, apalagi di era teknologi yang serba digital ini, seorang guru atau pembelajar itu wajib dan harus bisa untuk memanfaatkan atau menggunakan media presentasi dari PowerPoint ini. Nah, kalau tanya apakah hanya PowerPoint saja, Pak? Tidak, banyak kalau media untuk seperti ini. Tapi khusus kali ini kita akan membahas tentang ini tadi, tentang desain grafis. Jadi yang pertama yaitu tentang prinsip kesederhanaan. Nah, yang dimaksud kesederhanaan itu apa? Nah, jadi kalau kita menampilkan slide, ya kan, slide presentasi lah terutama. Nah, usahakan itu jangan terlalu banyak tampilan di situ, apalagi huruf, ya kan. Nah, coba perhatikan ini yang saya contohkan, saya ambil dari kelompok 2. Nah, biar nanti ke depannya semuanya, tidak hanya kelompok 2, semuanya yang sudah presentasi atau mungkin belum presentasi, ya kan. Nah, di tempat ini atau di tempat yang ya, nah, ada sedikit perubahan. Nah, maksudnya kesederhanaan itu begini. Nah, di situ kan ada contoh latar belakang, ya kan. Nah, usahakan itu kan ada banyak huruf dari atas sampai 2. Dia ada 2 poin. Kata media berasal dan yang kedua semua proses pembelajaran. Nah, kita ambil dari intinya saja. Latar belakang masalah dari ini itu apa? Kita tulis saja 1 tentang apa, yang kedua tentang apa. Begitu saja. Cukup hanya dengan 2 kalimat saja. Nah, dan usahakan lagi itu kan dia pakai background burung, terus ada gambarnya kan di belakangnya itu. Nah, kalau bisa tulisan atau hurufnya itu jangan sampai dia menyentuh atau bertabrakan dengan gambar. Karena nanti mengurangi kalau dilihat itu nanti agak susah. Contoh itu di pas tulisan elektronis itu kan pas di gambar kepala burung kan itu. Nah, itu agak susah dibaca. Nah, karena apa? Dia nabrak dengan gambar. Nah, jadi usahakan kalau memang membuat tampilan slide PowerPoint ya kan. Nah, kita ambil inti-intinya saja, sub-subnya saja. Nah, terus penjelasannya bagaimana, Pak? Nah, kita yang menjelaskan di situ. Nah, seperti saya contohkan di PowerPoint saya.
Sebentar, saya pindah dulu ke PowerPoint saya. Walaupun ini saya buatnya belum begitu maksimal karena waktunya yang sangat terbatas sekali. Nah ini, sudah terlihat belum? Belum, Pak. Halo? Belum terlihat, Pak. Nah, Belum terlihat, Pak. tunggu saja, mungkin masih loading. Tunggu saja. Harusnya sudah. Nah, jadi sudah ya, sudah ada kan? Maaf, Pak, belum terlihat. Belum, Pak, belum. Sebentar, saya perbaiki dulu kalau begitu. Nah, Tidak, Pak. ini jadi iya. Nah, jadi bandingkan antara tadi hasil dari kelompok 2 dengan apa namanya PowerPoint yang saya buat, ya karena di tempat saya dia hanya menjelaskan judulnya kita akan membahas apa di situ. Nah, prinsip desain grafis. Nah, judulnya kita taruh di atas saja. Saya kali ini pakai template dari UT ya kan. Nah, dia maunya seperti itu. Nah, judulnya kita taruh di atas. Kita gunakan font atau huruf yang jelas. Kalau di buku itu kan ada contohnya di halaman 3.21. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca di situ. Nah, kita pakai huruf yang jelas, yang mudah, walaupun hanya dilihat secara sekilas, ya kan? Nah, itu sudah terbaca. Jangan pakai font atau huruf yang aneh-aneh, mungkin yang tulisan Latin atau yang gaya-gaya, sehingga mengurangi apa? Kita dalam membaca harus diperlukan fokus untuk membaca itu. Nah, kalau membuat presentasi ya pakai saja font-font yang sederhana yang mungkin sudah sering kita lihat ya kan. Mungkin nanti kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia silakan Bapak Ibu tanya. Nah, berbagai macam font itu ada fungsinya masing-masing. Nah, mungkin ada yang membuat mata cepat lelah kalau kita membaca dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu contoh tadi prinsip desain grafis. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan itu apa? Ya kita kurangi saja hal-hal yang penjelas lah atau mungkin keterangan atau hal-hal yang seharusnya kita bisa sampaikan ya kan. Nah, kita tidak usah ditulis di situ. Yang kita masukkan di PowerPoint itu apanya? Ya intinya sub-subnya saja. Nah, contoh di sini kan saya menjelaskan tentang prinsip desain grafis. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Yang kedua tentang kesatuan. Yang ketiga tentang penekanan dan keempat tentang keseimbangan. Nah, jadi kita pakai itu. Nah, jadi hanya poin-poinnya saja 1, 2, 3, 4. Nah, terus penjelasannya bagaimana Pak? Nah, kalau kesederhanaan kita jelaskan saja. Kesederhanaan itu ya intinya pokoknya hanya intinya saja. Keterangan atau penjelasan-penjelasan. Nah, kita tidak usah tulis. Nah, itu yang dimaksud dengan kesederhanaan. Terus yang kedua yaitu tentang prinsip kesatuan. Nah, yang dimaksud kesatuan bagaimana Pak? Nah, kalau di situ grafis atau gambar-gambar ya kan, nah, itu harus terhubung mungkin antara dengan satu slide dengan slide yang lain ya kan, satu font dengan font yang lain, gambarnya pun antara satu gambar dengan gambar yang lain itu harus ada hubungannya. Misalnya ini saya pakai template PowerPoint dari UT. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari kesatuan. Dari slide 1 sampai slide terakhir sama semua. Ya kan? Kalau diperhatikan seperti itu. Jangan sampai slide 1 dengan slide 2 background-nya beda. Dengan slide 3 dia beda. Nah, beda maksudnya itu kadang memang ada yang berbeda, tapi mereka masih satu tema. Nah, misalnya dia menggunakan kalau di UT kan cenderung warnanya biru, kuning sama abu-abu atau silver itu ya kan. Nah, boleh sedikit berbeda tapi dominan di warna tersebut. Nah, terus selain itu, dalam penggunaan contoh saya kasih
contoh dari kesatuan. Nah, font yang saya gunakan dari atas sampai bawah itu sama semua. Jangan sampai di slide 1 dia pakai Forte misalnya, di kedua Times New Roman, terus slide ketiga Calibri, slide berikutnya malah dicampur Calibri, Times New Roman sama Impact misalnya begitu. Nah, usahakan kita pakai font-font yang kalau memang bisa sama ya sama saja, karena apa, lebih memudahkan orang untuk membaca dan tidak perlu sampai fokus detail hanya untuk membaca saja. Nah, terus yang ketiga yaitu tentang penekanan. Nah, jadi kita fokus kepada pesan apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi salah satu kalau dulu waktu saya ikut training ya kan, tentang public speaking ya kan, penggunaan gambar dalam PowerPoint itu sangat sangat powerful atau sangat kuat. Jadi gambar itu bisa memberikan penekanan terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, contoh kali ini saya menjelaskan tentang prinsip tentang desain grafis, ya kan? Kenapa saya berikan gambar orang yang terkejut? Ya kan, itu gambarnya orang terkejut. Nah, artinya apa? Jadi harapan saya desain yang saya buat itu membuat orang-orang wow, baru melihat saja tampilannya saja itu mereka sudah tertarik, sudah, ternyata bagus ya, ternyata seperti ini ya. Nah, jadi harapannya itu apa yang kita berikan ya kan, kita dukung dengan gambar ya karena akhirnya terwujud. Kita belum menyampaikan apa-apa, orang-orang itu sudah, bagusnya, keren ya, menariknya. Jadi sudah ada paling tidak itu ada semangat lah, membuat mereka itu lebih tertarik. Nah, tidak hanya dengan tulisan saja yang begitu banyak dari atas sampai ke bawah ya kan, nabrak kemana-mana seperti itu. Lihat di PowerPoint yang pakai template UT ini, memang dari sana sudah bagus disiapkan itu untuk judulnya, sudah ada kotaknya ya kan, di bawah itu sudah disiap, ada logonya juga. Memang sudah dirancang. Saya yakin yang buat template ini pun juga orang yang pengalaman, sudah ahli dia di dalam bidangnya seperti itu. Nah, jadi di template yang dari UT itu memang, dan lihat saja Bapak Ibu bisa perhatikan, font-font atau tulisan-tulisan saya itu tidak ada yang menabrak gambar. Nah, karena kalau menabrak itu nanti mengurangi itu tadi, kadang fontnya yang harus bisa terbaca tulisannya, akhirnya jadi Pak itu tulisannya apa ya, terhalang seperti itu. Nah, contoh, kalau yang keempat yaitu keseimbangan. Nah, ini saya berikan contoh lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu keseimbangan, yaitu peletakan objek, gambar, tulisan dan lain-lain ya kan. Nah, kita atur sedemikian rupa sehingga ya kan. Nah, kalau memang kita pakai kotak ya kotak semua, kalau kita pakai bulat ya bulat semua atau apalah, pokoknya kita sesuaikan dengan keadaan yang menurut kita itu cantik. Tidak harus dia formal. Nah, karena biasanya kalau sepengamatan saya ya, kalau kita membuat suatu desain untuk pemerintahan atau kedinasan dan desain untuk mungkin perusahaan yang lebih ke swasta begitu, itu ada sedikit perbedaan. Nah, kalau mungkin kedinasan atau pemerintahan ya kan, cenderung dia itu pakai pasti seringnya ya kan, masang di banner atau di mana itu pasti ada fotonya, foto mungkin pejabatnya atau apa. Tapi kalau di perusahaan yang swasta, mereka tidak menekankan itu. Mereka lebih menekankan ke yang penting itu walaupun sederhana, kelihatan dia powerful. Kadang malah tidak terlampau banyak tulisan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan itu kalau di iklan-iklan di online shop ya kan. Nanti yang bagus dan yang biasa itu macam perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, mereka kalau iklan itu sederhana, tidak terlampau banyak gambar, tidak terlampau banyak tulisan. Dia fokus saja apa yang ingin dia berikan. Saya fokus ingin memberikan diskon, ya sudah diskonnya itu yang biasanya dibesarkan, tidak ada perlu tambahan-tambahan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi prinsip-prinsip
desain grafis ya, ini saya ambil dari buku modul ya kan. Bapak Ibu bisa terapkan jika mulai ke depan kalau ingin membuat suatu presentasi yang lebih menarik. Untuk membuat seperti itu memang membutuhkan lebih banyak waktu. Karena untuk mencari gambar saja itu ya kan dibutuhkan katakanlah internet, sinyal yang oke ya kan, kuota data. Dan untuk membuatkan memang kalau yang sudah lancar dan biasa saya itu sih lumayan ya kan. Nah, mungkin agak bisa lebih cepat sedikit. Tapi kalau bagi yang terkendala mungkin jaringan untuk mencari bahan-bahan, gambar dan lain-lain biar PowerPoint kita itu menarik dilihat, itulah yang memang membutuhkan waktu. Nah, dan kadang kalau membutuhkan biaya internet yang lumayan juga. Jadi seperti itu. Tapi intinya kalau memang walaupun tidak ada gambar atau mungkin hanya tulisan saja, usahakan itu kita tulis di poin-poinnya saja itu tadi. Kesederhanaan dulu. Kalau memang tidak kita susah mendapatkan gambar, ya sudah kita tuliskan kesederhanaannya saja. Kita tampilkan poin-poin atau mungkin sub-subnya saja. Nanti penjelasannya kita yang sampaikan ke audien atau ke pendengar atau mungkin ke anak didik kita. Apalagi kalau pembelajaran di SD ya kan, di sekolah dasar itu akan sangat lebih menarik lagi ya kan, disertai dengan gambar. Misalnya kemarin saya berikan kan contoh apel ya kan, kita tampilkan saja gambar apel di situ. Kalau memang kita mau memberikan materi tentang apel. Nah, kita pokoknya kalau di SD itu lebih sangat powerful sekali ya kan, sangat berkesan lah intinya buat anak-anak itu kalau memang kita membawa yang pertama itu benda nyata atau konkret. Nah, kalau yang kedua kalau memang itu tidak bisa ya kan, kita tampilkan dalam bentuk gambar atau video atau apa yang bisa dilihat. Nah, kalau memang tidak bisa. Nah, kalau memang terakhirnya tidak di bentuk nyata tidak dapat ya kan. Nah, di gambar kita susah ya kan. Ya sudah, mau tidak mau kita dengan metode ceramah itu tadi. Kalau memang terakhir kita tidak dapat melakukannya. Nah, jadi mulai ke depan harapan saya Bapak Ibu di sini ya kan, walaupun hanya sedikit, nanti insya Allah pertemuan ke depan kalau sudah masuk ke materi yang komputer ya kan, saya akan menjelaskan lebih detail lah sepengalaman saya mengenai tentang mungkin tentang bagaimana cara membuat presentasi yang bagus ya kan dan lain-lain. Nah, ini kemarin kan saya pun buatnya dadakan, baru tadi malam saya kemarin bacakan ada sedikit-sedikit ya sudah saya sampaikan itu. Tapi untuk mungkin lebih detailnya semoga saja di pertemuan-pertemuan sisa nanti, apalagi kalau sudah masuk materi komputer saya akan jelaskan lebih detail mengenai bagaimana cara membuat presentasi yang baik. Jadi dan PowerPoint itu tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk seperti ini saja. Saya biasanya kalau membuat video itu malah pakainya PowerPoint. Jadi pakai animasi karena lebih mudah. Dan kita lebih familiar, lebih terbiasa daripada pakai program software edit video itu kan kadang berat di komputer ya kan, di HP pun terlampau kecil. Kalau PowerPoint kan sudah sering kita pakai. Nanti kita tinggal download bahan-bahannya, mungkin animasinya atau apanya kita bisa pakai untuk itu. Jadi mungkin seperti itu. Terus saya akan menjawab pertanyaan tadi yang beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya ingin memberikan penguatan saja. Jadi tadi pertanyaan pertama yaitu dari saudari Ibaba. Bagaimana cara guru menyajikan diorama ya kan apabila di situ mengandung kekerasan? Jadi begini. Sebelum kita menentukan media ya kan, kan ada beberapa tahapan lah sebelum kita memutuskan untuk memberikan media A kepada si anak itu. Nah, kalau di dalam modul itu dijelaskan tentang prinsip yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan memilih dan merencanakan serta mengembangkan media display. Yang pertama yaitu menentukan ide dan gagasan yang ingin kita sampaikan ya kan. Kalau memang diorama tentang kekerasan ini kan mungkin lebih cenderung ke
mungkin sejarah ya kan, pelajaran sejarah tentang perang 5 hari di Semarang lah, atau mungkin G30 SPKI lah, atau mungkin kekejaman tentara Jepang lah, zaman penjajahan Jepang dan lain-lain ya kan. Nah, jadi apa namanya? Kalau memang harus kita tampilkan diorama seperti itu ya kan. Nah, tentukan dulu dia cocok tidak. Kalau memang sudah oke, nah tidak masalah. Nah, terus yang kedua, apakah dia tentukan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kira-kira saya mau mengajar tentang tadi kan sejarah ya kan, sejarah mungkin 30 SPKI atau perang yang mungkin ada hubungannya dengan kekerasan ya kan. Nah, terus yang ketiga, perhatikan dulu karakter siswa Anda. Nah, ini yang tahu gurunya, bukan saya. Karena apa? Karakter siswa kan di setiap tempat itu berbeda-beda ya kan, tidak sama. Jangan sampai Bapak Ibu tinggal di kawasan ladang lah, katakanlah mungkin ladang saya dengan ladang Bapak Ibu kan berbeda. Katakanlah di ladang mungkin ada beberapa ladang yang mungkin orang tua dengan anak itu mungkin ada beberapa yang dia kurang peduli. Artinya orang tuanya ya kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Nah, orang tuanya hanya fokus kerja saja. Nah, itu secara tidak langsung, ya kan? Nah, kalau tidak ada pengawasan dari orang tua, tidak ada perhatian orang tua, itu nanti berefek kepada apa yang dia lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lakukan atau mereka amati di sekitarnya. Secara otomatis itu mereka pasti akan tiru. Apalagi Bapak Ibu tahu di ladang ya kan, hampir semua orang di ladang bekerja itu dia merokok. Bukan saya melarang merokok, tapi kan kalau bisa ya kan, selama masih tahap-tahap belajar ya kan, mereka jangan merokok dulu. Kasih tahu, kalau tidak ada yang memberikan atau mengarahkan ya kan, pasti mereka ikut-ikutan. Beda lagi nanti kalau misalnya mereka sudah kerja, sudah dapat uang, merokok boleh. Tapi kalau memang mereka belum punya kemampuan finansial untuk membeli rokok itu, nanti mereka melakukan hal-hal yang negatif supaya bisa dapat uang untuk membeli rokok itu tadi. Karena rokok kan menimbulkan efek yang itu tadi, ketagihan. Nah, jadi seperti itu. Nah, lihat karakteristik siswa di tempat Anda, ya kan? Nah, yang tahu siapa? Ya Bapak Ibu, guru di situ yang mengajar, ya kan? Nah, kalau memang saya mau memberikan materi ini dengan media ini, nah pikir dulu, kira-kira nanti siswa saya bagaimana ya? Dia mau tiru apa tidak, ya kan? Nah, terus yang ketiga, tentukan materi utama yang akan Anda sertakan dalam pembahasan, ya kan? Nah, itu tadi sudah sama. Tentukan jenis media, kembangkan tata letak dan layout. Nah, di situ sudah dijelaskan. Tapi yang paling penting itu tadi, ya kan? Nah, harus ada pendampingan dari guru. Misalnya kita tampilkan video atau diorama atau gambar, ya kan? Nah, dilihat dulu, jangan sampai gurunya belum melihat videonya, cari di YouTube, peristiwa G30 SPKI misalnya. Nah, di situ ada penembakan, ada pembacokan, ya kan? Nah, mungkin ada kekerasan lah dalam tanda kutip itu. Nah, gurunya belum melihat, dia hanya baguslah ini, baru dilihat sekilas. Ternyata di dalamnya ada hal-hal yang mengandung kekerasan itu tadi, ya. Nah, setelah dirasa, kok ternyata begini ya, sudah terlanjur diperlihatkan kepada siswa. Artinya kan itu sangat-sangat berbahaya, dan hal-hal seperti itu kalau bisa ya dihindari dulu. Nah, kadang kan ada langsung seketika kita mau belajar tentang katakanlah sejarah tentang kemerdekaan RI. Nah, langsung seketika itu cari di YouTube, sudah ketemu, langsung di-download videonya, diputar di situ. Nah, ketika kita belum melihat terlebih dahulu dan kita tidak tahu konten atau isinya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, karena apa? Anak itu sangat cepat sekali dia menirukan apa yang dia lihat, apa yang mereka lakukan, apa yang dia amati dari lingkungan sekitar. Apalagi di sekolah, ya kan? Nah, di sekolah itu apapun yang dikatakan gurunya itu pasti benar. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin ya adalah beberapa pengalaman. Nah, dulu saya itu kalau mengajar, ketika saya ajarkan 3 ditambah 5, 8, ya kan? Nah, di rumah diajari sama bapaknya,
Nah, pokoknya Pak Guru bilang 8, ya 8 ya kan, 5 ditambah 3 kan waktu itu belum diajari. Kalau Pak Guru ajarnya 3 tambah 5 8. Nah, di rumah diajari sama bapaknya 5 ditambah 3 8. Walaupun sama-sama benar, tapi kan siswa belum sampai ke pelajaran yang dibalik itu, komutatif itu, belum sampai di sana. Dia bilang pokoknya tidak, 3 tambah 5 8. Nah, mereka saking eyel-eyelan itu. Nah, karena apa? Apa yang dikatakan gurunya itu memang anak-anak pegang. Bahkan orang tuanya pun itu dilawan itu. Kalau memang apa yang makanya sebagai seorang guru itu sangat harus hati-hati. Karena apa? Guru itu kan sosok yang kalau dalam bahasa Jawa itu digugu dan ditiru. Apa yang guru katakan, nah itulah kebenaran. Tidak ada yang salah, harus benar. Nah, bahayanya itu di situ. Nah, kalau kita berkata sekali saja salah, ya kan? Apalagi yang dalam tanda kutip negatif, atau kita memberikan atau meminta siswa untuk melakukan hal-hal yang jelek, ya kan, yang kurang pantas, kurang layak begitu, pasti anak-anak akan menirunya. Apalagi sekarang di dunia yang serba modern, pakai teknologi internet, ya kan, banyak media sosial. Kalau memang tidak ada pengawasan dari orang tua, tidak ada pengawasan dari guru, ya kan, susah kita. Sangat mudah sekali itu tadi. Untuk apa ya, diserap oleh anak didik kita, apalagi yang masih muda-muda itu, yang baru kenal namanya teknologi, ya kan. Kalau orang tua di rumah tidak mau memperhatikan, siapa lagi yang mau memperhatikan, ya kan, kalau tidak guru yang ada di sekolah. Itu sosok yang digugu. Digugu itu artinya apa? Perkataannya ya harus benar-benar lurus 100%, tidak boleh melenceng sedikit pun. Kalau melenceng berbahaya itu nanti. Terus ditiru. Ditiru itu artinya apa? Segala tidak tanduk perbuatan kita, ya kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya itu sebagai bahan contoh untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita anak-anak besok puasa ya, tapi gurunya tidak puasa. Pasti anaknya senang jawabnya, Pak Guru saja tidak puasa, kenapa menyuruh saya puasa? Pasti nanti begitu. Karena memang apa ya, kita sebagai sosok yang digugu, yang ditiru itu tadi, di sekolah itu. Apalagi pokoknya kalau di sekolah guru itu segala-segalanya lah bagi siswa itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada diorama atau media, ya kan, yang mengandung unsur kekerasan. Yang pertama itu tadi, kalau memang kita bisa menghindari menggunakan media itu, ya kan, ya kita pakai media-media yang lain, carilah alternatif media pembelajaran yang lain. Tapi kalau memang terpaksa harus pakai itu, ya kan, kita boleh pakai, tapi dengan catatan apa? Harus ada pendampingan dan dari guru. Jadi dijelaskan anak-anak, kita akan menyaksikan, misalnya perang 5 hari di Semarang, misalnya begitu, atau zaman penjajahan dulu. Di situ ada tembak-tembakan, di situ ada pembunuhan dan lain-lain, katakanlah tindak kekerasan lah begitu. Kita saat terjadi itu atau setelah kita nonton video itu, kita kasih penjelasan. Jadi anak-anak, tadi ada apa di situ, ada kejadian apa, anak-anak tanya dulu, kita tanya jawab apa yang mereka sudah tangkap, ya kan, dari video itu tadi. Terus kita jelaskan. Jadi itu terjadi pada zaman penjajahan, artinya sebelum Indonesia merdeka. Kalau sekarang boleh tidak kita misalnya tadi ada Pak Guru, ada yang membacok orang tadi, Bu. Kalau dulu kita melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau zaman sekarang kita sudah merdeka, jadi tidak boleh kalau kita melakukan itu, nanti kita ditangkap polisi, kita bisa dipenjara. Jadi kasih pengertian, jangan hanya disuruh nonton saja, anak-anak disuruh memperhatikan tanpa pendampingan dari guru. Nanti bahaya dia. Berarti Pak Guru memberikan video seperti ini, artinya saya boleh melakukan seperti itu. Jangan sampai anak melakukan hal-hal malah menangkapnya seperti itu. Itu kan artinya berbahaya, efek ke depannya. Makanya biasanya kalau kita nonton TV itu kan ada ada keterangannya. Misalnya ada SU semua umur, ada pendampingan orang tua dan lain-lain. Tujuannya apa? Jika ada anak-anak yang menonton seperti itu, kalau tidak ada pendampingan orang tua, itu bahaya. Kalau Bapak Ibu ingat dulu, waktu saya tahun berapa itu, waktu lama-lama, ada salah satu acara di stasiun televisi, ya kan, ya. Kalau tengah malam itu malah dia menampilkan
adegan kekerasan. Jadi semacam olahraga, tapi dia kekerasan. Nah, bagi anak-anak, ketika tidak ada pendampingan orang tua, mereka praktek di sekolah dari hasil yang dia tonton malam-malam itu tadi. Sedangkan yang di TV itu mereka semua atlet, sudah tahu ya kan teknik, trik dan lain-lain. Kalau bagi anak-anak yang polos begitu, tidak ada orang tua yang menasehati, mendampingi. Ketika di sekolah dia praktek langsung dihajar saja ya kan, dihantam kalau bahasa Malaysianya. Terus terjadi apa-apa. Kalau di TV dulu ada itu, bahkan sampai mati atau bagaimana itu, saya lupa soalnya sudah lama. Nah, itulah efek yang timbul nanti. Kalau kita sebagai guru ya kan, terpaksa atau mau memberikan hal-hal yang memang sedikit dalam tanda kutip itu tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau memang harus ya kan, kalau memang jawaban saya kalau memang bisa dihindari kita hindari. Tapi kalau memang terpaksa harus pakai itu, ya mau tidak mau kita berikan pendampingan, kita berikan pengertian kepada anak didik kita supaya mereka mengerti, oh ini tuh memang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Terus yang kedua pertanyaannya hal apa yang perlu diperhatikan ketika memilih media realia. Ini pertanyaannya sih hampir sama dengan nomor 1 sebenarnya. Tips-tips di situ di buku kan tadi sudah dijelaskan. Pokoknya intinya itu perhatikan dulu materi apa yang akan kita pakai ya kan. Nah, dia lebih cocok tidak untuk memakai media realia. Misal begini, kita mau belajar tentang sistem pencernaan ya kan. Nah, masa kita membelah badan manusia kan tidak mungkin ya kan. Nah, masa kita menonton video seperti itu ketika tidak memungkinkan ya kan. Nah, untuk melakukan itu. Dan di sekolah kalau memang ada torso kita pakai torso, kalau tidak ada bagaimana ya kan. Terpaksa kita pakai gambar saja. Media visual display ya kan, entah itu poster atau apa yang menunjukkan tentang sistem pencernaan itu tadi. Jadi kalau ditanya apakah semua materi pelajaran bisa pakai media realia, ya tergantung ya kan. Nah, tergantung situasi dan kondisi yang ada di situ. Kalau memang ada dan memungkinkan ya kita pakai, kalau tidak ya tidak perlu dipaksakan. Terus yang terakhir bagaimana apa tadi itu contoh media murah terjangkau di ladang dan solusinya jika tidak ada. Ini pun sebenarnya sudah saya kaitkan tadi dengan pertanyaan yang kedua ya, karena sebagai seorang guru itu memang harus pandai-pandai. Kita sudah tahu besok akan mengajar tentang ini materi A katakanlah. Sebelum kita mengajar kan kita harus punya pikiran dulu. Besok mengajar ini, saya pakai media apa ya kira-kira ya kan. Memang efektifnya tadi misalnya tentang pencernaan ya kan, efektifnya memang pakai torso, gampang itu, dia bentuknya seperti ini, enak, senang kita. Tapi kan tidak mungkin juga keadaan yang seperti ini, apalagi listrik pun tidak ada ya kan. Torso tidak ada, keluar ladang juga tidak ada. Mau tidak mau, kalau memang terpaksa kita tidak ada ya kan, apa yang harus dapat kita lakukan? Ya terpaksa kita bisa gambar sendiri lah, lihat di buku lah, atau apa. Tergantung kreativitas dari gurunya itu tadi. Karena ketika saya jawab idealnya harus pakai torso. Terus kalau tidak ada torso bagaimana? Ya kan? Nah, kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu kalau ditanya baiknya seperti apa, itu sudah tahu jawabannya. Artinya kalau memang harusnya tidak bisa pakai ini, ya pasti teman-teman carilah cara-cara yang lain ya kan, alternatif yang lain yang memang tersedia dan dapat kita buat atau kita lakukan di tempat masing-masing, karena satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama. Jadi seperti itu. Sekarang masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya akan akhiri pertemuan pada sesi kali ini. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Siapa Ibu Nur Senti ini? Iya, betul, Pak. Saya ya,
pertanyaan masih Pak. Apa Ibu? Pelan-pelan, soalnya putus-putus. Saya ingin bertanya perbedaan media display antara leaflet dan poster. Yang kedua, antara poster dengan gambar. Halo? Perbedaan display yang apa tadi? Iya, perbedaan display poster dengan apa? Leaflet dengan poster dengan gambar. Poster dengan gambar. Terus apa lagi? Leaflet dengan poster. Oh, flip chart. Ya. Flip chart. Oke, Soalnya langsung saya jawab saja ya. saya Biar- bingung Gimana? menentukannya. Ya, terima kasih. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang flip chart dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaan dari Ibu Nur Soyanti. Nah, apa Pak perbedaan antara flip chart dengan poster dan poster dengan gambar? Nah, jadi kalau dilihat dari jenisnya itu semuanya masuk ke dalam media display. Artinya ya memang yang dilihat di depan ya kan, dimanfaatkan untuk menarik perhatian anak di depan atau pokoknya kita sebagai pengajar dan yang di belakang sebagai audien atau pembelajar. Jadi kalau flip chart ya kan, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 3.9 di situ ada tulisannya. Flip chart adalah papan tulis yang ditempeli dengan lembar-lembar kertas dan disatukan dengan penjepit di ujung kertas. Tadi di kelompok 2 ada gambarnya. Jadi dia itu kertas, biasanya pakai kertas yang besar itu mungkin A3 atau apa itu yang dia besar memang. Terus nanti itu papan nulisnya bukan di papannya, tapi apa? Di kertasnya. Jadi perhalaman kertas. Jadi misal halaman 1 ditulis judul. Kita belajar tentang apa? Balik, tulis lagi. Di halaman berikutnya seperti itu. Nanti kalau memang sudah selesai dibahas di halaman 1, kita balik saja. Nanti kalau memang lebih jelasnya, soalnya tadi di presentasi sebentar saya perlihatkan gambarnya yang lebih jelas. Jadi kalau di flip chart itu dia kertas, dia bentuknya memang papan tulis, tapi nulisnya bukan di papan tulis, di kertas yang ada di papan tulis itu. Nanti setiap pembahasan kita tulis poin-poinnya di situ, atau saat kita menerangkan kita sebagai alat bantu tulis di situ. Kalau sudah kita balik. Nanti kalau sudah penuh lagi kita balik. Itu namanya flip chart. Jadi atau lembar balik sebutannya. Nanti kalau lebih jelas gambarnya, Bapak Ibu bolehlah browsing atau cari gambar di Google atau di YouTube seperti itu. Kalau poster dan gambar, ini sebenarnya hampir mirip dia. Bedanya kalau poster itu kan lebih ke apa ya? Mungkin bisa ke kalau poster kan mungkin bisa isinya itu tentang ajakan, tentang gambar pahlawan, tentang petunjuk, ya kan, tentang informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau gambar itu kan dia lebih umum. Kalau poster itu lebih ke spesifik. Kalau gambar itu kan bisa saja gambar orang kita mencoret-coret buku itu bisa disebut juga hasil gambar anak-anak, ya kan, hasil mewarnai. Seperti itu. Tapi kalau poster dia lebih spesifik, ada tujuannya. Misal poster tentang pahlawan. Berarti di situ kan isinya gambar-gambar tentang pahlawan. Poster tentang pencernaan alat tubuh, ya kan. Di situ pun isinya tentang itu. Atau tentang poster tentang COVID-19. Di situ menjelaskan tentang mungkin ada social distancing dan lain-lain. Jadi kalau poster itu lebih khusus. Mungkin ada tema khusus atau ada materi-materi khusus.
Nah, kalau poster itu seperti itu. Tapi kalau gambar dia itu secara umum keseluruhan. Nah, pokoknya apapun yang ada warnanya, ada gambar lah istilahnya begitu. Nah, itu poster termasuk ke dalam gambar itu tadi. Nah, lukisan pun bisa disebut gambar ya kan. Nah, tapi kalau lukisan dengan poster kan berbeda dia. Nah, lukisan kan hasil karya mungkin menunjukkan tentang keindahan lah atau apa begitu. Tapi kalau poster itu biasanya cenderung ada tema-tema tertentu. Nah, dan poster merupakan bagian dari gambar. Nah, karena di dalam poster kan ada gambar-gambarnya. Jadi gambar itu secara umum dia. Jadi kalau Ibu bertanya, apa saja contoh-contoh dari media display, ya kan? Iya banyak. Nah, foto pun termasuk dari gambar, ya kan? Tapi foto bukan poster, ya kan? Nah, poster sendiri, foto sendiri. Nah, biasanya poster itu yang ditempel-tempel di tembok-tembok, di dalam kelas, ya kan? Misalnya tentang perkalian, tentang huruf itu ABCD, mengenal abjad, ya kan? Nah, tata cara wudhu, dan lain-lain. Seperti itu bisa disebut sebagai poster. Nah, kalau gambar, nah, semua poster pasti gambar, tapi poster belum tentu dia gambar. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Ibu Nursianti? Sudah mengerti? Kalau contoh-contohnya nanti Ibu bisa lihat searching di Google saja. Karena kalau saya tarikan di sini, nanti agak lama membutuhkan waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Karena mungkin atas penjelasan. Ya Ibu, terima kasih. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri dan menutup perkuliahan web keempat ini, ya kan. Nah, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Semoga apa yang saya berikan dapat memberikan manfaat. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa WhatsApp saya atau kita diskusi di grup pun tidak masalah. Nah, bagi Bapak Ibu saya pesan yang mungkin ada yang belum mengirim tugas, ya kan, karena mungkin terkait jaringan yang kurang oke di ladangnya, masih bisa saya tunggu. Terakhir kalau bisa hari ini ya, biar besok langsung saya kirim ke Jakarta. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sekian. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melanjutkan belajar di tempat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak.